Halo, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Puji di channel Inspirasi Pelayanan Anak Children Care Ministry Indonesia. Sekarang teman-teman semuanya ada di program bahas modul. Yes, saya punya modul ini tebal sekali. Modulnya sekolah minggu atau pedoman pelayanan anak. Ini adalah modul Kak Puji yang Kak Puji tulis, susun dari beberapa pelayanan, dari training-training guru sekolah minggu, dan Kak Puji jadikan satu. Ini ada berapa halaman ini? Totalnya ada 184 halaman. Wah, tenang aja, ini nggak usah teman-teman baca, karena saya akan bahas di channel ini poin-poinnya. Kalau teman-teman mau detail, pengen dapetin, boleh pesen juga ya. Ini nggak dijual, teman-teman ganti fotokopinya aja. Jadi nanti Kak Puji fotokopi, karena modul ini sengaja tidak dicetak, karena biasanya modul ini saya kasih ketika saya mengajar di training-training yang ada di setiap di guru-guru sekolah minggu. Ya, ini isinya banyak sekali. Dari dasar pelayanan anak ya, sampai dengan bagaimana membuat sekolah minggu yang kreatif dan lain sebagainya. Tapi di channel ini saya akan bahas poin-poin pentingnya saja, ya, poin-poin pentingnya saja. Dan hari ini saya akan bahas dari judul dasar pelayanan anak. Wah, ini saya mulai dari halaman 1 nih hari ini ya. Kak Puji akan bahas satu persatu dari pelajaran 1, bab 1 sampai terakhir di channel ini. Jadi jangan kemana-mana, setiap minggu teman-teman akan ketemu sama Kak Puji di bahas modul ya. Jadi mungkin ini ada kira-kira setiap minggu, berarti hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Tenang aja, Kak Puji akan bahas. Oke, baik. Yang pertama ada dasar pelayanan anak. Ya, ini dasar pelayanan anak. Jadi saya akan bahas tentang kenapa sih melayani anak? Ya, kenapa sih harus mengajar sekolah minggu? Kenapa sih pentingnya membawa anak-anak kepada Tuhan, dan kenapa sih kita harus mempersiapkan diri? Nah, guru sekolah minggu harus punya visi, harus punya tujuan, karena visi dan tujuan akan membawa kita menjadi guru-guru sekolah minggu yang maksimal, yang kreatif. Nah, seringkali ada pertanyaan bagaimana menjadi guru sekolah minggu yang kreatif. Nah, dasar pertama adalah tahu dulu tujuan kenapa kakak-kakak melayani. Ya, ada banyak orang yang melayani sekolah minggu, tujuannya kurang tepat. Mungkin nggak salah, tapi kurang tepat. Misalnya kalau dicontohkan, kenapa sih mau ngajar sekolah minggu? Karena sayang sama anak-anak, karena senang lihat anak-anak yang lucu, karena senang kalau bermain sama anak-anak, menjadi hiburan buat diri sendiri. Itu nggak salah ya, itu nggak salah. Kalau teman-teman nggak suka sama anak-anak, melayani anak, ya nggak akan maksimal juga ya. Senang sama anak-anak lucu, anak-anak itu menggemaskan, itu nggak salah ya. Tapi kalau tujuannya hanya itu saja, itu yang membuat nanti teman-teman itu akan kecewa gitu ya. Karena ketika kakak-kakak tujuannya itu, nanti begitu ketemu sama anak-anak, mungkin akan dapetin yang seperti itu, tapi mungkin juga tidak, karena tidak semua anak-anak lucu dan menggemaskan ya. Kalau tujuannya itu, ya itu adalah salah satu tujuan yang bagus juga, tapi belum tentu benar. Nah, visinya apa dulu nih ya. Jadi di modul pelajaran pertama ini tentang visi yang tepat, tujuan yang tepat.
ya, tujuan yang tepat dan visi yang tepat itu ada di dalam modul ini. Kita harus punya tujuan, harus punya visi yang benar. Karena visi yang benar, tujuan yang benar yang akan mempengaruhi kualitas pelayanan kita untuk melayani Tuhan melalui anak-anak, melalui sekolah minggu. Kalau tujuannya hanya senang saja, ketika kakak-kakak nanti masuk dalam pelayanan dan mendapati anak yang ternyata ingusan, pipis sembarangan, ya kan, ribut, suka gigit, nah disitulah kita akan kecewa, ya kan? Tapi kalau tujuannya adalah mengasihi anak-anak, ingin membuat anak-anak berubah, ingin membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ingin mengubah pelayanan anak, dan mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kakak-kakak, itu yang tepat. Karena kalau kakak-kakak punya kasih, belas kasihan, tujuan mengasihi Tuhan, mengasihi anak-anak, apapun yang terjadi, kakak-kakak tidak akan pernah kecewa. Ngerti ya maksud saya? Jadi kalau tujuannya hanya semata-mata menyenangkan, ngelihat anak yang begitu lucu, itu sih ya nggak salah. Tapi kalau cuma itu saja, akan kecewa. Ada guru sekolah minggu yang tujuan pelayanannya karena pengen dapat persembahan kasih, jadi dia melayani di gerejanya. Begitu persembahan kasihnya telat mungkin, atau ada hitung-hitungan yang salah, akhirnya bermasalah dan kecewa, mundur dari pelayanan. Kalau tujuannya ngajar sekolah minggu karena pengen dapat jodoh, begitu kakak-kakak dapat jodoh, kakak-kakak mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena sudah berhasil cita-citanya. Jadi jangan begitu ya. Nah, selanjutnya adalah mengapa mengajar anak. Nah, tadi kenapa melayani anak? Sekarang mengapa mengajar anak?